Halo teman-teman, saya Bibi Wijaya, salah satu siswa Teknik di Analytic and Data Science batch 10. Hari ini saya ingin melakukan presentasi terhadap analisa yang saya lakukan terhadap health insurance ya, untuk project probability. Ya, mungkin kita bisa mulai aja untuk presentasi kali ini. Akan terbagi menjadi beberapa outline, itu bisa teman-teman lihat. Ini ada introduction, terus saya akan membahas datasetnya, kita akan lihat deskriptif statistiknya juga, terus PMF dan CDF-nya, terus juga korelasi dan hipotesis testing, dan juga kita akan memberikan kesimpulan terhadap apa yang kita temukan. Oke, pertama perkenalan dulu ya. Kenapa sih proyek ini kita analisa? Karena asuransi kesehatan itu adalah salah satu hal paling penting dalam hidup kita sebagai manusia ya. Karena rumah sakit mahal, jujur aja. Terus kita sebagai pemegang polis asuransi harus membayarkan uang kepada penyedia asuransi tiap bulannya. Untuk menentukan berapa jumlah uang yang perlu dibayar si pemegang polis, itu kan pasti beda-beda tuh, tergantung kemampuan bayarnya. Nah, itu jadi tantangan tersendiri ya buat penyedianya. Kayak contohnya yang depannya A atau depannya P lah gitu ya. Karena banyak faktor gitu, dan juga banyak resiko juga. Contohnya kalau ada yang merokok dan ada yang obesitas gitu ya. Nah, tujuan dari analisis ini apa? Tujuan dari analisis saya ini untuk membantu penyedia asuransi itu untuk menyelesaikan masalah dengan cara kita analisa data dari calon pemegangnya, terus eh, kita beri masukan gitu. Dan, berapa banyak sih laki-laki yang obesitas, perempuan yang obesitas gitu. Dan apa resikonya? Dataset yang saya pakai adalah yang diberikan oleh tim Pacman, yaitu personal health billing data. Ada 7 variabel di situ, ada umur, kelamin, BMI, terus jumlah anak, dia perokok atau bukan, wilayah, dan tagihan. Nah, sekarang kita akan masuk deskriptif statistik analisis ya. Deskriptif statistik analisis itu untuk mengukur central tendency atau nilai sentral terhadap nilai tengah terhadap data tersebut. Salah satu pertanyaan saya adalah, yang saya ambilkan adalah rata-rata nilai BMI dari perokok. Kalau saya kalkulasikan dengan Python ya, itu tinggal mengambil dimensi perokok dan lakukan agregasi menggunakan Mian, dan akan mendapatkan hasil sebanyak 30,71. Ini adalah rata-rata BMI dari perokok. Kalau rata-rata umur, ini salah satu soal yang saya ambil juga, kita bisa melihat kalau rata-rata umur dari data tersebut, data personal health billing tersebut, itu ada sekitar berumur 39. Ini rata-ratanya ya, laki-laki dan wanita. Apakah rata-rata umur perempuan dan pria yang merokok itu sama? Cara untuk melakukan ini sih di dalam Python itu tinggal pakai grup by aja dari Pandas. Nah, ini caranya nih. Caranya ini skripnya bisa lihat Google aja sebenarnya. Tapi intinya kita kan mau lihat datanya. Apakah rata-ratanya sama dari perokok? Itu nggak sama ya teman-teman. Agak beda sedikit dan lebih tinggi perempuan sedikit gitu. Tapi ini sebenarnya sama sih. Nggak jauh beda sebenarnya. Kalau misalnya kita bulatin ke atas 39, dan laki-laki itu 38. Jadi beda sedikit. BMI yang lebih tinggi dari laki-laki atau perempuan itu adalah laki-laki. Walaupun sedikit saja. Sangat perbedaannya sedikit. BMI yang lebih tinggi, perokok atau non-perokok. Untuk ini sebenarnya tidak jauh beda. Ya kan? Untuk perokok adalah 30,71 dan non-perokok adalah 30,65. Jadi cuma sedikit lebih besar.
Oke, dari data analisa kita di atas kita tahu bahwa dataset dari dari jumlah data 1.338 orang memiliki rata-rata umur sebanyak 39,21, BMI dari para perokok adalah 30,71, rata-rata umur dari perokok perempuan adalah 38,61, BMI dari laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. BMI dari perokok juga lebih tinggi daripada non-perokok. Oke. Sekarang kita akan melihat PMF ya, Categorical Variable Analysis. Salah satu pertanyaan yang saya ambil ada proporsi tagihan dari gender. Kita bisa melihat kalau tagihan dari laki-laki jauh lebih tinggi daripada tagihan dari perempuan. Itu sebanyak 53% berbanding dengan 47%. Ini adalah salah satu pertanyaan yang saya ambil juga, distribusi peluang tagihan di tiap region. Kalau kita bisa lihat kalau Southeast itu paling tinggi dari semuanya ya. Southeast ini selatan kayaknya, selatan ke timur-timuran. Itu sebanyak 30%. Lebih besar daripada region-region yang lain. Proporsi perokok dan non-perokok itu lebih tinggi non-perokok ya. Lebih tinggi non-perokok. Perokok jauh lebih rendah. Tuh, perokok jauh lebih rendah. Dan di sini kita lihat 80% berbanding dengan 20%. Peluang seseorang itu adalah perempuan jika dia adalah perokok. Kita bisa menggunakan conditional probability di sini. Itu sebanyak 42%. Bisa juga taruh rumusnya di sini. 42% adalah perokok. Seorang perempuan adalah perokok, dia itu 40%. Kalau seorang laki-laki, sebanyak 58%. Jadi tadi itu cuma dibalik aja sebenarnya. Oh ya, ini. Oke, sekarang kita bisa melihat CDF-nya ya. Untuk yang ini ya. Karena di PDF-nya, PMF-nya udah bisa melihat CDF-nya. Ini adalah peluang BMI lebih dari 25 jika lebih dari 14.000. Kita bisa mencarinya dengan conditional CDF sebenarnya. Tapi karena ini datanya udah banyak, kita bisa menggunakan proporsi aja. Hasil dari BMI 25, lebih dari 25, dan tagihannya lebih dari 15.000 adalah 83%. Peluang seseorang perokok dengan BMI lebih dari 25 jika tagihan lebih dari 16.700 adalah 85%. Nah, ini agak menurun ya, agak naik ya. Karena apa? Karena yang 15.000 mungkin nggak sebanyak itu. Mungkin nggak jauh beda gitu maksudnya dengan yang 16.700. Mungkin di 15.000 itu banyak data yang di bawah 25 juga. Peluang tagihan seseorang itu 16.700 jika diketahui dia adalah perokok adalah 93%. Dan itu cukup tinggi sekali. Jadi jika Anda perokok, maka tagihan Anda kemungkinan besar sangat tinggi gitu. 16.700. Ini untuk perbandingan ya antara BMI lebih dari 25 dan BMI kurang dari 25 jika tagihan 16.700 itu lebih besar mana? Kalau kita bisa lihat ini adalah jika berat badan Anda sudah di atas 25 BMI, itu menandakan Anda sudah overweight. Peluang Anda mendapatkan tagihan 16.700 adalah 85%. Dan itu cukup besar sekali. Jika di bawah 25 cuma 15%, nggak besar. Membandingkan peluang perokok dengan BMI lebih dari 25 dan non-perokok BMI 25. Jika tagihan 16.700. Jika Anda perokok dan Anda BMI 25, tagihan Anda 16.700, peluang Anda untuk mendapatkan tagihan itu adalah 76%. Dan itu cukup tinggi. Tapi lebih menurun ya, karena mungkin oh enggak sih, agak beda sih. Kalau ini kan BMI-nya 25, dua-duanya 25, lebih dari 25 gitu. Tapi perokok dan non-perokok. Dan ini kalau Anda perokok ada 16.700, kalau Anda tidak perokok, Anda cuma 24%, nggak terlalu berbeda. Nggak terlalu banyak maksudnya. Lebih tinggi kalau Anda perokok. Jadi teman-teman jangan merokok ya. Oke, itu ada CDF-nya. Gambar yang kita ambil adalah tadi kalau
tagihan lebih tinggi kalau jika Anda adalah seorang perokok. Karena ada korelasi. Ini korelasi yang saya ambil, saya cuma mengambil dua dimensi saja, yaitu jika Anda perokok dan Anda jika Anda seorang perokok dan BMI Anda, apakah berkorelasi dengan tagihan? Ini sebagai yang saya bikinnya sangat berkorelasi ya. Jadi kalau kita bisa lihat, semakin tinggi berat badan seseorang, semakin obesitas dia, semakin tinggi pula tagihannya, sampai 60.000 sampai 70.000 itu. Jadi ini sangat berkorelasi positif. Ini adalah hipotesis testing. Apakah data-data yang kita tadi lakukan bisa dikatakan valid? Apakah tagihan perokok lebih tinggi daripada non perokok? Ini saya melakukan hipotesis testing. Dan nilai p-value yang saya dapatkan dengan menggunakan t-test. Karena data sampelnya cuma 10, jadi kita cuma bisa menggunakan t-test untuk ini. Dan p-value-nya itu di bawah alpha. Jadi klaim bahwa perokok lebih rendah, tagihan perokok lebih rendah daripada perokok, itu tidak bisa. Jadi hipotesis awalnya, nul hipotesisnya ini tidak bisa diganggu juga. Karena kalau kita balikkan, kita mau mencari tagihan perokok apakah lebih rendah daripada perokok, yaitu apakah tagihan perokok lebih rendah daripada non perokok. Itu kan hipotesis alternatif ya, kayak alternatif hipotesisnya gitu ya. Itu nggak bisa, karena p-value-nya itu 1. Jadi hipotesis awalnya itu valid, kita nggak bisa tolak. Apakah BMI 25 tagihannya lebih tinggi daripada BMI 25? Di bawah 25, sorry. Jadi ini kan berarti nul hipotesisnya ya. Awalnya tuh hipotesis yang adanya itu, status quo-nya itu. Nah, untuk membuktikan ini, kita harus membalik itu kan. Jadi kayak apakah BMI lebih dari 25, tagihannya lebih kecil daripada BMI kurang dari 25. Nah, yang saya dapatkan itu, p-value-nya itu 0,73. Dan alfanya 0,05 aja. Sangat jauh gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan BMI 20, lebih dari 25 lebih rendah daripada 25. Berarti hipotesa awalnya itu benar. Ya benar, kita nggak bisa ganggu gugat. Belum cukup bukti. Apakah BMI laki-laki sama seperti perempuan? Untuk menghitung itu, yang saya dapatkan adalah adalah 0,57 sebagai p-value-nya. Dan itu kurang dari alfa juga. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan. Berarti sama gitu, hipotesasnya itu sama. Hipotesis umumnya itu benar. Kita nggak bisa reject. Jadi kesimpulannya adalah semua hipotesis testing yang dilakukan dengan data-data tersebut dengan hipotesa awal yang begitu, kita nggak bisa reject karena semuanya valid. Kesimpulannya ya, dari analisa tersebut kita bisa melihat perbandingan rata-rata antar dimensi. Jadi bisa melihat antara dimensi A dan dimensi B itu rata-ratanya berapa, dan untuk menentukan bayar bulanannya lebih mahal yang mana gitu, non perokok kah, atau laki-laki kah, perempuan kah. Jadi seperti itu. Karena kita tadi lihat kan, laki-laki lebih tinggi daripada perempuan untuk tagihannya. Kita juga bisa melihat korelasi antara BMI dan perokok dan tagihan. Seorang perokok, BMI dan tagihan. Jadi kalau kita melihat dia perokok nih, kita lihat dia obesitas, nah ini tagihannya mahal gitu. Berarti harga preminya itu lebih mahal lagi. Jadi karena berkorelasi kita bisa menentukan harganya kan. Karena semakin berat semakin mahal. Kita juga bisa melakukan testing terhadap beberapa sampel untuk menunjukkan hipotesis awal itu valid atau tidak. Tadi kita melakukan 3 dan 3-tiganya itu valid. Jadi kita nggak bisa memberikan hipotesis alternatif. Hipotesis yang saya lakukan itu bisa saya bias karena datanya cuma 10. Ya. Saya tidak mengambil data sebanyak itu karena tidak cocok juga sepertinya. Dan saya belum melakukan sih sebenarnya sih. Tapi saya lebih explore ke t-test belakangan ini. Jadi, tapi kalau misalnya saya bisa mengupgrade-nya saya mau upgrade sih. Karena semakin sedikit sampel, semakin besar sampling error. Jadi kalau saya menggunakan 100 sampel, bisa jadi lebih aman. Dan tidak akan terjadi sampling error yang terlalu besar. Referensi yang saya lihat itu DataCamp, itu untuk Python dan lain-lain.
untuk tools-nya lah. Dan Math and Science, ini terima kasih banget untuk belajar hypothesis testing dan juga Pacman dari materi-materi yang diberikan. Terima kasih.